lebih banyak di kelompok sosum. Kira-kira persaingannya seketat apa sih? Mau tahu? Yuk langsung saja kita bahas di video kali ini. Channel. Gimana kalian udah daftar UTBK belum? Ayo buruan daftar ya, karena sebentar lagi pendaftaran UTBK bakal ditutup ya. Kurang lebih ya tinggal bisa dihitung lah ya beberapa hari lagi gitu ya. Jadi sebelum itu ditutup, ingat jangan deadline ya. Kalian udah harus selesai proses pendaftarannya, karena sekarang juga udah beberapa orang mengalami error gitu di webnya. Jadi kurang lancar untuk daftar UTBK. Daripada nanti kalian ketinggalan ya kan, mendingan dari sekarang kalian udah mulai daftar. Nah, ngomongin tentang pendaftaran UTBK, kali ini aku mau bagiin informasi penting seputar seberapa ketat sih persaingan kalian nanti di UTBK. Kan di UTBK ini kelompok untuk ujiannya ada 3 ya teman-teman ya. Ada kelompok Saintek, kelompok sosum, dan juga kelompok campuran. Kalau campuran nih teman-teman yang ngambil jurusannya tuh satu Saintek, satunya lagi sosum. Nah, ini kita bakal bagiin berapa sih pendaftar yang udah masuk di LTMPT. Sebelumnya, untuk informasi yang paling lengkap, teman-teman bisa cek langsung di website LTMPT official ya, atau bisa juga di IG-nya ya, di LTMPT official, atau juga bisa ke YouTube-nya. Biasanya LTMPT update di 3 platform itu ya. Nah, kali ini tentang data pendaftar kalian bisa cek di IG, karena biasanya ini update banget setiap hari gitu ya dari pihak LTMPT untuk ngeliat udah berapa banyak sih orang-orang yang daftar UTBK. Terus kelompok ujiannya nih paling banyak yang mana? Nah, kira-kira yang mana ya? Kalau teman-teman lihat tadi di awal ya, pasti udah pada bisa nebak ya. Paling banyak itu ada di kelompok sosum. Nah, ini tuh merupakan sejarah baru ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat di kilas balik 2019 atau 2020 lah ya, itu masih banyaknya kelompoknya itu kelompok yang milih jurusan Saintek ya. Jadi ya kira-kira kalau kita persentasiin 50% lebihnya itu Saintek, baru 40% sekiannya sosum. Tapi kalau dari tahun 2021 nih kemarin sampai sekarang 2022, yang paling banyak itu sosum teman-teman, malah kebalik gitu ya. Jadi di tahun 2021 itu yang daftar di kelompok sosum itu ada sekitar 51% dan Sainteknya itu ada 49%. Jadi udah mulai ngelampauin yang Saintek ya 2021. Dan kalau data 2022, kalau kalian lihat nih perkembangan update-nya dari LTMPT official, sekarang aja udah sekitar bedanya tuh 7% lah, sekitar 7%. Jadi yang misalnya yang Saintek nih 40, yang sosumnya ini udah 47% gitu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau banyak banget teman-teman yang ambil jurusan sosum ya. Alias berarti bisa juga nih kita ambil kesimpulan kalau banyak juga yang linjur. Kemungkinan berarti persaingan di sosum itu benar-benar lebih ketat daripada persaingan di Saintek. Jadi buat teman-teman yang mau ambil kelompok ujian sosum, hati-hati ya. Effort untuk belajarnya harus ditingkatin banget. Karena misalnya nih kita ambil contoh, skor teman-teman itu 600, tapi ngambil jurusannya tuh sosum yang ketat. Sedangkan banyak banget nih orang-orang yang bersaing juga di kelompok sosum dan nilainya itu di atas 600 semua. Otomatis nilai 600 itu jadinya nggak cukup untuk masuk ke jurusan sosum, ya kan? Jadi nilainya emang harus lebih tinggi lagi daripada yang sebenarnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang di Saintek kan persaingannya nggak begitu ketat kalau dibandingkan sama sosum ya. Jadi nilai 600 atau skor 600 mungkin itu udah bisa lolos juga. Tapi kalau di sosum beda cerita gitu ya, karena banyak banget nih orang-orang yang linjur. Oke, jadi saingannya pertama teman-teman yang dari jurusan IPS, kedua teman-teman yang linjur, ketiga teman-teman yang gap year. Wah, banyak banget kan? Jadi buat teman-teman yang mau ambil kelompok sosum, sekali lagi harus benar-benar belajar. Oke? Dan kalau untuk kelompok campuran ini nggak terlalu banyak sih ya. Kalau terakhir sekitar 8-9% gitu ya. Mungkin nanti bisa nambah sampai 10% untuk pendaftar di kelompok campuran. Kalau teman-teman yang di campuran juga ini harus ekstra belajarnya, karena dia belajarnya 2 materi kan, dari TKA Sosum dan TKA Sainteknya juga. Oke? Nah, buat teman-teman kalau misalkan mau ikutin lagi perkembangan update-nya, kalian bisa langsung cek di IG-nya LTMPT official.
Jadi itu dia teman-teman ya informasi seputar pendaftaran atau persaingan di UTBK 2022. Semoga ini bisa jadi salah satu informasi yang bermanfaat dan menentukan strategi kalian menghadapi UTBK tahun 2022. So, see you on the next video and bye!